Di episode pamungkas kali ini diawali dengan diperlihatkannya Batiatus yang tengah meratapi akan kepergian dari Titus sang ayah. Di sini terlihat sang magistrat yang juga turut mengucapkan bela sungkawa kepada Batiatus di hadapan jenazah dari Titus yang kini telah berbaring tak bernyawa. Lalu terlihat Lucretia yang mengatakan kepada Batiatus sang suami jika kedatangan sang magistrat kemari adalah suatu kehormatan yang sangat besar baginya. Dan di sini Lucretia pun juga terlihat sedang berbasa-basi untuk menenangkan Batiatus sang suami. Padahal sebenarnya dia sendirilah yang telah membunuh mertuanya itu. Dan di waktu yang bersamaan, terlihat Vettius yang ternyata juga datang di acara berkabung itu, meskipun sebenarnya kedatangan Vettius sangatlah tidak diharapkan di situ. Hal itu pun sontak membuat Batiatus sangat emosi, karena Vettius merupakan salah satu orang terdekat dari Tullius yang kini tertuduh oleh Batiatus sebagai pembunuh Titus sang ayah. Akan tetapi, di sini Lucretia berusaha meredam emosi dari Batiatus, karena jika emosinya tak terkendali, maka akan justru mencoreng nama baiknya di hadapan sang magistrat yang saat ini juga tengah berada di situ. Lalu di sini Vettius mengatakan bela sungkawa terhadap Batiatus dan juga menyampaikan jika Tullius tak dapat kemari karena ada urusan di Antioch demi kejayaan Republik. Vettius pun juga mengatakan kepada Batiatus untuk segera menyerahkan Gannicus kepada Tullius karena sebelum meninggalnya Titus, mereka telah membuat kesepakatan akan hal itu, yaitu jika Titus akan menjual Gannicus kepada Tullius. Perkataan dari Vettius itu pun justru membuat emosi dari Batiatus semakin memuncak karena mengatakan hal itu di saat momen yang sedang berkabung. Tapi di sini Lucretia juga masih tetap berusaha untuk meredam amarah dari Batiatus sang suami. Lalu Vettius pun beranjak pergi meninggalkan kediaman Batiatus sembari mengancamnya jika dia tak segera menyerahkan Gannicus, maka Tullius tidak akan pernah mengikut sertakan Batiatus di acara pembukaan gelanggang baru mendatang. Dan selanjutnya diperlihatkan para gladiator yang tengah bersiap dan lalu berkumpul untuk menghormati kepergian Titus yang tak lain juga majikan dari mereka semua seperti halnya Batiatus. Lalu terlihat Gannicus yang mengungkapkan rasa dukanya kepada Oenomaus atas meninggalnya Melita, istri dari Oenomaus. Lalu Batiatus pun berpidato di hadapan para gladiatornya. Di sini Batiatus juga menyampaikan jika tidak ada gladiator yang akan dikirim ke penambangan sesuai perintah dari Titus sebelum meninggal, sekalipun para gladiator yang telah kalah dalam kompetisi itu. Dan lantas Batiatus memerintahkan beberapa gladiatornya untuk bertarung bersamaan dengan upacara pembakaran mayat dari Titus sang ayah sebagai penghormatan terakhir atas kepergiannya. Begin. Setelah itu diperlihatkan Batiatus yang dimana dia telah menunjukkan kepada Gannicus tentang bukti nota penjualan akan dirinya kepada Tullius. Di sini Batiatus terlihat bingung dan sangat berat jika dia sampai melepaskan Gannicus ke tangan Tullius. Akan tetapi, di sini Gannicus justru meminta Batiatus untuk segera menyerahkan dirinya kepada Tullius dengan alasan agar supaya Gannicus bisa segera membunuh Tullius untuk membalaskan dendam Titus sang ayah. Akan tetapi Batiatus tidak percaya begitu saja akan ucapan dari Gannicus, karena selama ini Gannicus terlihat tidak begitu menyukai akan keberadaan Titus sang ayah, dan begitu pun juga sebaliknya. Lantas Gannicus pun mengatakan jika di sini dia mempunyai alasan lain untuk itu, yaitu demi membalaskan dendam dari Melita. Dan setelah mendengar itu, barulah Batiatus agak sedikit percaya kepada Gannicus. Namun, di sini Batiatus tetap masih banyak pertimbangan untuk hal ini, karena selama ini dia menilai jika Gannicuslah gladiator terbaiknya di antara para gladiatornya yang lain. Dan dia tetap tidak bisa menerima jika nantinya setelah Gannicus dimiliki oleh Tullius, Gannicus pun lantas akan dipertarungkan melawan gladiatornya sendiri. Akhirnya Batiatus pun mengatakan kepada Gannicus jika dia akan mencari cara lain untuk dapat segera mengatasi permasalahan ini dan akan segera menghubunginya kembali. Dan selanjutnya terlihat Lucretia yang tengah berbincang-bincang dengan Solonius. Di sini Lucretia masih bingung memikirkan akan permasalahan Batiatus sang suami dengan Tullius saat ini yang tak kunjung usai. Lalu Solonius mengatakan pada Lucretia jika permasalahan antara Batiatus dan Tullius tidak segera diselesaikan, maka dia mengkhawatirkan jika nantinya akan timbul permasalahan baru yang akan lebih besar. Lalu Solonius pun menawarkan pada Lucretia jika permasalahan ini nantinya menjadi semakin parah. Dia pun menyuruh Lucretia untuk tinggal di rumahnya demi keamanan dari Lucretia. Dan tak lama kemudian terlihat Batiatus yang tengah menghampiri mereka. Dan di waktu yang bersamaan, Solonius terlihat berpamitan untuk pulang. Akan tetapi, di sini Batiatus langsung mencegahnya karena di saat ini dia sedang membutuhkan nasihat darinya. Dan pembicaraan di sini pun masih juga tentang permasalahan dengan Tullius. Dan karena permasalahan ini masih belum juga terpecahkan, lalu Batiatus pun terlihat mengajak Solonius untuk beranjak pergi guna menenangkan pikiran sembari mencari solusi yang tepat untuk permasalahan ini. I must seek more. The head's clouded.
Dan selanjutnya diperlihatkan Nivea yang sedang ditato punggungnya, yang dimana tato atau tanda tersebut kini dipercayakan oleh Lucrecia padanya sebagai orang atau budak kepercayaan yang semula jabatan tersebut diposisikan pada Melita yang kini telah tewas. Lucrecia pun berpesan kepada Nivea agar supaya dia selalu setia padanya, dan Nivea pun lantas mengiyakan atas amanat yang telah diberikan oleh majikannya tersebut. Dan tak lama kemudian, terlihat Batiatus yang menyuruh Lucrecia sang istri untuk memerintahkan Unomaus menemui Gannicus dan menyuruhnya bersiap untuk pergi dari situ. Not too late. I've finished. Lantas Unomaus pun mendatangi mereka dan lalu mengatakan pada Gannicus jika ia tetap tidak akan menjualnya kepada Tullius, karena di sini mungkin Batiatus sudah menemukan jalan lain untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Tullius. Close to me, fall to Tullius. The choice is removed from you. When I meet her in the afterlife, I have lost my wife. Nemesis. The time for words is past. What words were you about to fucking speak? One's weighted with conscience. Speak it. Grave but a while longer. How am I? Dan setelah itu diperlihatkan Solonius yang tengah menemui Tullius dan Vettius. Di sini terlihat Tullius yang marah besar dan mengamuk serta menodongkan pisau ke wajah Solonius setelah Solonius mengatakan padanya jika pagi tadi Batiatus hendak menjual Gannicus ke pedagang Syrian. Dan karena merasa terancam, akhirnya Solonius pun mengatakan tentang keberadaan Batiatus jika ia akan menemui orang Syrian itu di ujung kota. Dan tanpa berpikir panjang, Tullius pun langsung mempersiapkan anak buahnya untuk menyusul Batiatus yang telah berada di sana. Lantas di sini Solonius mengatakan pada Tullius agar supaya dia berhati-hati karena Solonius mengatakan kepada Tullius jika Batiatus mempunyai rencana untuk menghabisinya. Akan tetapi Vettius yang juga berada di sebelahnya pun terlihat meremehkan Batiatus, dan lantas di situ mereka pun menghina sembari mentertawakan Batiatus di hadapan Solonius. Lantas selanjutnya diperlihatkan Batiatus bersama Barca, Gannicus dan juga Doktore atau Unomaus yang tengah berada di ujung kota. Dan tak lama kemudian, di situ muncullah Tullius bersama Vettius yang di waktu bersamaan terlihat juga Asur dan para gladiator milik Batiatus yang lain yang juga bermunculan di setiap sudut tempat itu. Mereka pun lantas mengepung Tullius dan Vettius beserta anak buahnya yang lalu mau tidak mau mereka pun akhirnya harus bertarung untuk menghadapi Batiatus dan para gladiatornya di situ. Di dalam pertarungan itu, terlihat Barca yang tengah tertusuk pedang di bagian perut oleh salah satu anak buah dari Tullius. Dan lantas Batiatus yang kebetulan berada di belakang orang itu pun akhirnya menusukkan pisaunya tepat di belakang leher dari anak buah Tullius tersebut. Dan terlihat Vettius yang juga tengah jatuh tersungkur di situ. Lalu tak lama kemudian, Tullius pun juga berhasil dilumpuhkan. Akan tetapi di saat Unomaus atau Doktore hendak menusukkan pedangnya ke arah Tullius, tiba-tiba Batiatus menghentikannya karena dia tak ingin jika Tullius mati terlalu cepat. Dan lalu Batiatus pun menyuruh untuk mengikatnya. Dan rupanya ini semua telah direncanakan oleh Batiatus, Solonius dan juga para gladiatornya. Final words. Before you depart. Dan selanjutnya diperlihatkan Vettius yang tengah tersadar dari pingsannya dengan tubuh tergantung dengan terikat tali serta mulut yang tersumpal yang dimana kini dia telah berada di markas Batiatus. Solonius yang berada di situ pun lantas membuka sumpalan di mulut Vettius. Di sini lantas Solonius memberikan penawaran kepada Vettius jika ia masih ingin tetap hidup. Maka Solonius memerintahkan Vettius untuk memberitahukan kepada sang magistrat dan para petinggi-petinggi yang lain pada saat acara pembukaan gelanggang baru nanti jika Tullius tidak dapat menghadiri acara tersebut karena ada keperluan yang mendesak di Antioch. Solonius pun juga meminta Vettius untuk menyerahkan seluruh gladiator miliknya kepadanya. Dan karena di sini Vettius merasa jika nyawanya terancam dan masih tetap ingin hidup, maka mau tidak mau Vettius pun akhirnya menyanggupi tawaran dari Solonius tersebut. Dan berikutnya terlihat Crixus yang dimana dia telah dipanggil untuk yang kedua kalinya oleh Lucrecia ke dalam kamarnya. Dan rupanya tujuan Lucrecia di sini tak lain adalah untuk menabur benih dari Crixus di rahimnya. Akan tetapi kali ini Lucrecia menginginkan pemandangan yang indah dari penampilan Crixus. Yang lantas, Lucrecia pun memerintahkan Crixus untuk membersihkan tubuhnya serta rambut panjang dan sekaligus jenggotnya itu. Setelah itu diperlihatkan Batiatus beserta para gladiatornya tengah membawa Tullius menuju ke arena gelanggang baru pada malam yang telah larut. Dan di sini pun Tullius terlihat memberikan banyak penawaran kepada Batiatus. Bahkan dia akan berjanji untuk mengabulkan semua keinginan dari Batiatus karena nyawa Tullius kini sudah berada di ujung tanduk. Akan tetapi rupanya ini semua sudah terlambat, karena apapun penawaran yang akan diberikan oleh Tullius tak akan sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Tullius padanya. Lalu Batiatus pun memasukkan abu dari Titus sang ayah ke dalam mulut Tullius, karena Batiatus menganggap jika Tullius lah yang memberikan racun ke dalam anggur Titus. Dan karena merasa jika dia tidak pernah melakukannya, di sini Tullius pun sempat membantah akan tuduhan dari Batiatus tersebut. Namun, Batiatus yang sudah gelap mata pun akhirnya menusukkan pisau yang telah dipegangnya itu ke perut Tullius, yang lantas disusul dengan tusukan pedang dari Unomaus dan Gannicus, yang lantas mereka pun mengubur Titus dalam pondasi bangunan gelanggang baru tersebut.
di sisi lain terlihat Lucretia dan Crixus yang di waktu bersamaan mereka juga telah memulai bercocok tanam di dalam kamar Lucretia. Dan selanjutnya tibalah di acara pembukaan arena gelanggang baru yang telah lama dinanti-nantikan oleh seluruh penduduk Roma di situ. Di sini terlihat sang magistrat dan para petinggi-petinggi yang lain telah duduk di balkon utama untuk menanti acara dimulai. Terlihat pula Batiatus dan Lucretia sang istri yang juga telah berada di situ sembari berbasa-basi kepada sang magistrat dan petinggi-petinggi yang lain. Sang magistrat terlihat sudah menanti akan kedatangan Tullius di situ, karena Tullius merupakan orang yang mempunyai peran penting di gelanggang baru tersebut. Dan lantas dimulailah sandiwara yang telah dirancang dengan rapi itu oleh Batiatus. Fact well known is late to his own celebration. Apologies. Tak lama berselang, terlihat Vettius dan Solonius yang datang sembari mengabarkan jika Tullius tidak dapat menghadiri acara tersebut dikarenakan ada urusan yang mendesak di Antiok, dan keberangkatannya pun juga sangat mendadak. Dan di sini lantas terlihat sang magistrat akan mengumumkan pada seluruh penduduk Capua untuk membatalkan acara tersebut karena ketidakhadiran Tullius di situ. Namun Vettius pun menyahutinya sembari berkata jika Tullius berpesan agar supaya acara tetap berjalan meskipun tanpa kehadirannya. Lalu sang magistrat pun menyetujuinya sembari berkata kepada Vettius untuk menyuruh duduk di sebelahnya menggantikan Tullius. Akan tetapi Vettius mengatakan jika saat ini dia telah berhenti untuk menjadi seorang Lanista dan telah menyerahkan seluruh gladiatornya kepada Solonius. Dan tak lama kemudian, Vettius berpamitan untuk meninggalkan tempat itu sembari mengatakan jika dia akan menyusul Tullius ke Antiok. Vettius speaks truth. Let us put absent friends from mind. Solonius yang mengantar Vettius untuk meninggalkan tempat itu pun berpesan padanya untuk segera pergi jauh meninggalkan Capua. Lalu terlihat Batiatus yang menghampiri Solonius sembari mengungkapkan kekecewaannya pada sahabatnya itu. Karena Solonius telah mengambil semua gladiator milik Vettius dan budaknya dan bukannya membagi dua dengan Batiatus. Namun Solonius terlihat tidak memperdulikan semua perkataan dari Batiatus. Lantas dia pun kembali ke balkon utama dan lalu duduk di samping sang magistrat. Lantas dimulailah acara di gelanggang baru itu yang diawali dengan acara eksekusi dari 4 budak yang salah satunya terlihat Diona yang saat itu pernah kabur dari kediaman Batiatus. Melihat itu, Nivia yang notabene adalah sahabatnya itu pun hanya bisa tercengang sembari meneteskan air mata melihat Diona yang telah tertangkap dan akan dieksekusi itu. Di sini sang magistrat sempat menawarkan kepada Batiatus untuk membebaskan Diona jika dia menginginkannya, karena Diona adalah merupakan salah satu budak dari Batiatus. Namun, Batiatus terlihat menolak tawaran dari sang magistrat sembari mengatakan jika biarlah peristiwa ini bisa menjadi pelajaran bagi semua orang yang berani mengkhianatinya. Dan lantas Solonius yang kini telah menggantikan posisi Vettius pun memerintahkan Caburus yang notabene adalah salah satu gladiator terhebatnya untuk segera mengeksekusi keempat budak tersebut di hadapan sang magistrat dan seluruh penduduk Capua yang berada di situ. Dan setelah itu, terlihat Doktore yang tengah mempersiapkan para gladiator untuk acara pertarungan mematikan di gelanggang baru itu. Di sini terlihat Barca yang memaksa Doktore untuk mengikut sertakannya di acara pertandingan tersebut. Namun, Doktore tetap tidak mengizinkannya karena saat ini Barca masih terluka parah di perutnya. Lalu terlihat Doktore yang menghampiri Gannicus sembari mengatakan padanya jika dia akan bertarung menghadapi Ascetius dan Sinotes sebelum acara pertarungan utama dimulai. Namun di sini Doktore memerintahkan Crixus untuk bersiap, karena dialah yang akan mengawali pertarungan tersebut sebelum Gannicus dan rekan-rekan gladiatornya yang lain. Dan tak lama kemudian, terlihat sang magistrat yang berpidato di hadapan seluruh masyarakat Capua guna mengumumkan akan segera dimulainya acara pembukaan gelanggang baru tersebut. Sang magistrat juga menyampaikan jika di sini para gladiator milik Batiatus akan dipertarungkan melawan para gladiator milik Solonius dengan tema pertarungan tanpa ampun dan mematikan. Dan tak lama berselang, muncullah Crixus yang dimana dia lantas bertarung melawan salah satu gladiator milik Solonius. Yang tak butuh waktu lama, akhirnya Crixus pun terlihat memenangkan pertarungan itu. Dan berikutnya disusul dengan Asur, Geneus, Gannicus, dan juga yang lainnya. Dan ini adalah masih merupakan dalam babak seleksi yang dimana pemenang dari pertarungan ini akan berlanjut menuju ke pertarungan utama nanti. Yet, I fear the numbers stand against you in the primers. Yes, is about to discover. I give no shit about other men. Malam hari pun telah tiba. Di sini terlihat Batiatus yang dimana dia telah berpidato dan menyampaikan beberapa pesan kepada para gladiatornya yang akan melanjutkan ke pertarungan utama nanti. Batiatus juga mengatakan jika jumlah dari mereka kalah banyak dengan jumlah gladiator milik Solonius. Akan tetapi, di sini Batiatus tetap memberikan semangat kepada mereka semua meskipun dengan jumlah gladiatornya yang sangat minim. Lantas Doktore pun memerintahkan para gladiator untuk berbaris guna bersiap untuk menuju ke pertarungan utama yang telah dinantikan oleh sang magistrat dan seluruh masyarakat Capua di situ.
Trompet pun telah berbunyi yang berarti akan dimulainya pertarungan utama tersebut. Para gladiator pun berbaris menuju ke tengah arena dengan disertai dengan sorakan hebat dari para penonton. Kedua kubu pun telah bersiap di tengah arena dengan lingkaran api. And yet it hungers! And for himself, and himself alone. Find them in final contest. Dan lantas sang magistrat pun kembali berpidato yang lantas dimulailah pertarungan utama itu setelah terdengar aba-aba dari sang magistrat. Split heaven with the sound of your... Begin! Pertarungan itu pun berlangsung seru dan sangat menegangkan. Kedua majikan dari para gladiator yang berada di balkon utama yaitu Batiatus dan Solonius itu pun terlihat saling mencemooh satu sama lain. Dan di tengah-tengah pertarungan itu terlihat Dagan yang tiba-tiba menyerang Asur karena dendam pribadinya. Yang lantas Solonius pun mentertawakan Batiatus karena pertarungan yang terjadi di mana mereka adalah sama-sama gladiator miliknya. Dan di satu kesempatan akhirnya Asur pun dapat membunuh Dagan dengan menusukkan pedang tepat mengenai perutnya. Lantas di sini juga terlihat Asur yang akan mengayuhkan tombak ke arah Ganikus yang dimana dia sedang fokus bertarung melawan Kaburus. Akan tetapi Krixus yang berada di sebelahnya pun langsung menyayatkan pedangnya ke kaki Asur dan lalu melemparkannya keluar dari lingkaran api tersebut. Dan lalu Krixus pun segera membantu Ganikus yang dimana dia terlihat seorang diri bertarung menghadapi Kaburus yang terlihat dialah satu-satunya gladiator milik Solonius yang kini masih tersisa di situ. Di sini Krixus pun lantas tersayat pedang dari Kaburus. Dan melihat itu, Ganikus pun segera bergegas untuk menyelamatkan dengan mendorong Krixus keluar dari kobaran api tersebut yang berarti Krixus tidak dapat melanjutkan pertarungan itu. Dan kini Ganikus pun melawan Kaburus seorang diri. Melihat itu, Solonius pun terlihat kembali bersemangat melihat pertarungan yang dia rasa ini telah berimbang yaitu 1 lawan 1. Di sini terlihat Ganikus yang sempat kewalahan oleh serangan yang bertubi-tubi dari Kaburus hingga membuatnya jatuh tersungkur. Akan tetapi, Ganikus pun kembali bangkit setelah menatap Unomaus atau Doktore yang terlihat telah memantaunya dari kejauhan. Dan lantas Kaburus pun menusukkan tombaknya ke arah Ganikus. Namun bersamaan dengan itu, Ganikus pun terlihat dapat mematahkan tombak tersebut yang lantas menusukkannya ke mulut Kaburus. Dan akhirnya pertarungan itu pun dimenangkan oleh Ganikus sang dewa gelanggang. Sorakan para penonton pun tak henti-hentinya sembari menyebut dan menyerukan nama Ganikus. Melihat itu, Batiatus sang majikan pun sangat bersemangat disertai ucapan selamat atas kemenangannya dari sang magistrat dan para petinggi-petinggi yang lain. Dan di tengah momen itu, Solonius terlihat mengusulkan kepada sang magistrat untuk memberikan kebebasan kepada Ganikus atas apa yang kini telah diraihnya sebagai seorang juara. Lalu sang magistrat pun menyetujui akan saran dari Solonius itu. Dan Batiatus pun hanya bisa pasrah dan menerima kehendak dari sang magistrat tersebut meskipun dengan berat hati. Lantas sang magistrat pun mengumumkan sembari menganugerahkan kebebasan kepada Ganikus di depan seluruh masyarakat Capua. Dan setelah itu, Ganikus berpamitan kepada semua rekan-rekan gladiatornya. Di sini Batiatus pun hanya bisa pasrah menerima keadaan ini, yang lantas Lucretia sang istri pun menenangkannya sembari mengusulkan Krixus untuk dijadikan gladiator terbaiknya yang akan menggantikan posisi Ganikus. Karena di sini Krixus juga dinilai sangatlah berpotensi. Lantas Ganikus pun juga terlihat memberikan sebuah kalung kepada Krixus saat sedang berpamitan dengannya. Dan yang terakhir kalinya, lantas Unomaus atau Doktore memberikan sebuah pedang kecil dengan sebutan Rudis yang menandakan jika kini Ganikus telah bebas dan bukan lagi seorang budak. Lalu Ganikus pun juga berpamitan kepada sahabatnya tersebut. Dan lantas Ganikus pun meninggalkan Ludus yang dimana selama ini tempat itulah yang telah mendidiknya hingga menjadi gladiator hebat seperti saat ini. Nengkrian numpak taksi, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Penasaran dengan kelanjutan alur cerita film berikutnya? Ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik berikutnya.
Dan jika teman-teman ada referensi untuk alur cerita film yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, Rahayu. Blood for too long. I would not have blood for too long. Or join with us. I would not have. Or join with us.